Halo, halo, selamat datang di channel Sudut Pandang. Guys, geger banget nih. Akhirnya, karya anak bangsa mengudara lagi. Dan sekarang nih, makin terkuak kenapa dari dulu IMF jegal perusahaan pesawat di Indonesia ini. Penasaran kan apa yang menjadi penyebabnya? Yuk kita bahas tuntas di sini hanya di channel Sudut Pandang. Tonton sampai selesai, jangan di skip-skip. Pertama-tama kita kasih informasi bagus nih teman-teman ya, kabar gembira untuk kita semuanya. Kalau inisiator Bandara Bali Utara menaikkan kontrak pembelian 3 N219 amfibi dari PT DI. Wow, perlu digarisbawahi sekali lagi teman-teman ya, dari PT DI. PT Dirgantara Indonesia, yang mana ini artinya jegalan yang dilakukan sama IMF, sama asing dulu terhadap industri dirgantara kita gagal total. Dan ini juga membuktikan kalau perusahaan Indonesia nih ya bisa memutus monopoli pesawat impor asing. Karena selama ini logistik kepulauan Indonesia sangat bergantung sekali dengan pesawat amfibi impor dari Kanada. Bahkan biaya perawatannya mahal banget teman-teman. Jangan lupa ya, saya membuat ide strategis itu bukan ide saya. Ide bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh Bung Karno. Saya itu diindokrinasi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plan. Karena indoktrinasi yang saya yakin saya harus laksanakan itu telah saya berikan kepada bangsa ini. Nah sekarang suruh berhenti. Alasannya utang-utang kita banyak. Utamanya utang swasta. Bukan utang badan usaha milik negara. Dihentikan. Yang mengambil alih, dia bubarkan. Yang bersangkutan pernah datang sama saya mengatakan yang melaksanakan itu adalah IMF. Yang perintahkan. Kalau IMF datang kemari, dia mengatakan dia mau bantu, tapi saya harus matikan itu perusahaan-perusahaan. Saya tendang keluar itu IMF. Nih teman-teman, kalian masih ingat kan bagaimana usaha IMF untuk menjegal industri pesawat kita di era B.J. Habibie? Padahal nih Indonesia ini punya insinyur pesawat yang sungguh luar biasa sekali, dan saat itu PT DI juga sudah menjadi sebuah industri yang PT-nya nih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Kalau ini tidak dijegal waktu itu teman-teman ya, Indonesia sekarang ini menjadi salah satu produsen pesawat terbesar di dunia. Ketika ratusan insinyur Indonesia dibajak oleh Embraer Brazil. Sedihnya saya itu karena ada ratusan orang kita semuanya diculik oleh Brazil. Sewaktu IPTN krisis, kan orang kita itu pintar, punya pengalaman, orang kerja keras, kalau dikasih kesempatan. Dan mereka di Indonesia tidak lihat ada kesempatan. Itu nih. Saya pernah terbang ke namanya kotanya São José dos Campos. Itu saya waktu terbang ke Sao Paulo bersama dengan teman saya, rekan saya. Saya nyewa mobil, saya nyupir sendiri ke situ 2 jam selatannya Sao Paulo. Ya ketemu dengan ratusan orang kita di situ. Parahnya lagi nih teman-teman ya, gak cuma produksi pesawatnya aja yang dihadang sama asing, tapi insinyur kita pun juga diculik sama asing. Diakui sendiri nih sama anaknya B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie teman-teman. Apakah ini menjadikan industri pesawat Indonesia jadi mandek? Ternyata tidak. Dan ternyata usaha asing untuk menjegal industri dirgantara kita itu tuh enggak cuma di tahun 98 aja, tapi sampai detik ini juga teman-teman. Tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual, ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual. Kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih. Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan, dapat kontrak dari
Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji. Dan sekarang sudah terkuak teman-teman. Alasan kenapa asing sangat ngebet banget gitu ya, pengen jegal-jegal industri pertahanan kita. Gak cuma PT DI tapi ternyata juga PT PAL, PT Pindad ini mau dijegal-jegal. Ternyata mereka memang sengaja ingin membuat industri-industri tersebut bangkrut. Kemudian mereka bisa beli itu perusahaan. Wah, licik banget kan, licik banget. Tapi untungnya nih berhasil digagalkan sama Presiden Prabowo. Apakah selama ini asing sudah melihat bagaimana potensi Indonesia? Di sisi lain soal sumber daya alam, dan ini soal ketahanan negara, soal pertahanan negara. Indonesia bisa membuat industri pertahanannya sendiri, dan mungkin bagi asing ini mengancam mereka teman-teman. Mereka pasti nggak suka kalau Indonesia menjadi salah satu pemain industri pertahanan dunia. Mungkin mengalahkan mereka, ya nggak? Gimana kalau menurut kalian? Setelah 2 tahun tertahan, PT Dirgantara Indonesia akhirnya kembali melanjutkan pengembangan proyek pesawat amfibi pertamanya, yaitu N219 amfibi. Wow. Pesawat ini merupakan hasil modernisasi dari N219 yang sebelumnya telah sukses menjalani berbagai uji coba dan kini dikembangkan lebih jauh dengan kemampuan mendarat di darat maupun di permukaan air. Wow. Selain itu, pesawat ini akan diproyeksikan tidak hanya sebagai angkutan penumpang, tetapi juga misi kargo, medis, patroli maritim, hingga operasi SAR. PT DI menargetkan bahwa rilis resmi N219 amfibi akan dilakukan pada tahun 2027 dengan pengembangan yang melibatkan riset teknologi material, struktur pelampung, serta penguatan mesin agar mampu beroperasi optimal di berbagai kondisi perairan Nusantara. Wow. Jika berhasil terrealisasi sesuai jadwal, N219 amfibi akan menjadi pesawat amfibi modern pertama buatan Indonesia, sekaligus menandai langkah besar bangsa dalam kemandirian industri dirgantara. Kita lagi ada di PT DI nih. Nah, kita nemuin satu pesawat yang menarik banget buat industri pariwisata di Indonesia, karena kita sebentar lagi akan punya pesawat amfibi sendiri. Nih bro, ini adalah N219 Amphibians, produksi langsung dalam negeri. Jadi bayangin industri pariwisata di kita itu akan seperti Maldives. Ada pesawat yang landing dan saat ini diproyeksikan itu akan dilakukan di Bali sebagai pilot project. Jadi ini bisa mendarat di air dengan syarat ombaknya tidak lebih dari 2 meter. Kalau 2 meter nanti kita surfing jatuhnya. Oke? Gas naik amfibi buatan sendiri. Yuk bikin grup WA-nya dulu. Sekarang ada N219, kapasitasnya 19 orang. Sekarang sudah bisa terbang. Dan sekarang order sudah mulai banyak. Nah sekarang lagi kita bangun adalah float untuk amfibi. Jadi pesawat N219 itu nanti bisa menjadi pesawat amfibi, mendarat di air. Kapan Pak itu rencananya? Akhir tahun insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita kejar R&D-nya. Nah kalau itu sudah dapat sertifikasi, bisa layak terbang, kemudian ya sudah. Gitu, insya Allah kita akan bisa meningkatkan konektivitas antar pulau di Indonesia. Sebagai negara maritim, kita memiliki tugas untuk bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah. Lalu apa? Ya tadi, pesawat amfibi, N219. Bisa ternyata. Orang kita hebat-hebat. Sekarang ada N219. Setuju ya, kalau orang Indonesia ini sebenarnya hebat-hebat gitu. Dan ini dibuktikan dengan pesawat N219 amfibi yang segera dirilis di Indonesia, yang segera kita miliki di akhir tahun ini teman-teman. Ini jadi makin masuk akal ya, karena Indonesia ini adalah negara kepulauan ya kan. Pulaunya banyak dan tentu saja kita membutuhkan pesawat semacam ini teman-teman. Jadi masuk akal ketika asing berusaha untuk menjegal-jegal. Mungkin bagi asing ya, bagi Amerika, bagi IMF, kalau kita tidak punya industri pesawat ini, mereka yang bakal menyokong teman-teman. Tapi faktanya PT DI justru bangkit ya kan, mereka jegal-jegal justru mereka sendiri yang gagal, dan Indonesia sudah bisa membuktikannya. Ada yang namanya pesawat N219 amfibi, tidak hanya bisa mendarat di daratan saja tapi juga di air. Keren banget kan? Indonesia punya nih. Kehebatan pesawat ini sudah diakui dunia loh. Ada yang tahu ini pesawat apa? Guys, petualangan gua di PT Dirgantara Indonesia masih berlanjut nih. Kenalin nih guys, CN235.
produk unggulan dari PT Dirgantara Indonesia. Sudah 128 unit CN235 buatan Indonesia yang diproduksi dan digunakan lebih dari 20 negara di dunia. CN235 memiliki beberapa keunggulan seperti dapat beroperasi dari landasan pendek dan tidak beraspal, lebih hemat bahan bakar 15%, dan harganya lebih murah. Terdapat 4 varian CN235, yaitu sipil, militer, VVIP, dan pesawat patroli maritim atau varian MPA. Di tahun 2021, PT DI baru saja menyelesaikan pesawat CN235 MPA pesanan Angkatan Udara Senegal. Kehebatan pesawat ini adalah pesawat CN235 karya anak bangsa PT Dirgantara Indonesia. Pada awalnya, pesawat CN235 dikembangkan untuk penumpang sipil. Hal ini terjadi pada tahun 1980 saat PT DI masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. CN235 banyak mengalami perubahan dalam perkembangannya. Beragam varian kian bermunculan dengan jumlah penumpang yang terus meningkat. Hingga kemudian hadir CN235 MPA, CN235 330.X, hingga CN235 330 Gansip untuk versi militernya. Hal yang menjadi alasan banyak perusahaan negara kemudian memesannya untuk penerbangan komersial atau militer karena pesawat ini dibekali 2 mesin turbo sehingga tangguh di segala kondisi. Akan tetapi, varian tercanggih CN235 bukanlah milik Indonesia melainkan punya Turki. Turki membeli CN235 varian basic ke PT DI, namun setelah itu diubah menjadi Meltem 2. CN235 Meltem 2 membawa berbagai macam sensor pelacak paling mutakhir. Asli karya anak bangsa nih bos ya. Ternyata produk dari PT DI ini sudah diakui dunia teman-teman. Sudah banyak negara nih yang menggunakan pesawat buatan anak bangsa kita ini ya, pantes lah. Kalau mau dijegal-jegal dari dulu. Ya bayangin teman-teman kalau dulu nih ya nggak dijegal, apa kabar nih PT DI udah pasti besar banget gitu. Mungkin udah sekelas dengan pesawat jet tempur dari Mama Rika, mungkin dari Turki, atau mungkin dari negara lain yang lebih besar, ya enggak? Wah, berarti Indonesia ini memang ancaman dong buat negara-negara besar itu sebenarnya. Malaysia akui kalah dengan Indonesia. Borong helikopter perang buatan PT Dirgantara Indonesia. Segini banyaknya. Wah. Kean Malaysia dan Indonesia sering terjadi. Mulai dari masalah pertukaran pekerja, perbatasan, budaya, hingga puncaknya di militer. Namun kali ini, sepertinya Malaysia kalah telak. Ya, ini soal industri pertahanan Indonesia. Mereka telah kalah jauh dalam industri pertahanan. Buktinya, mereka membolong heli kepada Indonesia. Mereka percaya kepada industri pertahanan Indonesia. PT Dirgantara Indonesia baru-baru ini berpartisipasi dalam Singapura Airshow 2024, di mana mereka berhasil memenangkan sejumlah transaksi penting. Salah satunya adalah penandatanganan Letter of Intent (LOL) dengan perusahaan Malaysia Indo-Pacific Research untuk pembelian 23 unit helikopter angkut kelas menengah. Helikopter ini digunakan oleh pengguna akhir di wilayah Asia Tenggara. Sejak berdirinya pada tahun 1976, PT DI telah mengirimkan lebih dari 270 unit helikopter untuk berbagai keperluan, termasuk militer, para publik, dan sipil. Bahkan nih negara tetangga kita nih teman-teman ya, gila banget ini. Ternyata diam-diam Malaysia juga borong produk dari PT DI. Wow, jadi ketahuan kan sekarang kalian yang kalah jauh dari Indonesia gitu. Tapi selama ini Malaysia masih songong juga. Tapi mau nggak mau mereka pun juga harus mengakui kekalahan mereka. Mereka borong helikopter perang buatan dari PT DI teman-teman ya. Mereka nggak bisa bikin, atau mungkin bisa bikin tapi nggak berani tuh buat menerbangkan. Gimana nih teman-teman? Kalian percaya nggak pesawat yang dipakai militer Korea, Turki, sampai penjaga pantai Amerika ini ternyata lahir di Bandung? Kenalin, sang legenda
CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Mantep pol. Ini adalah warisan Eyang Habibie yang paling sukses. Udah ratusan unit terbang bebas di langit dunia. Kenapa laku keras? Karena pesawat ini bandel banget. Bisa mendarat di landasan tanah, pasir, bahkan jalanan rusak sekalipun. Wow. Negara tetangga aja ngantri beli ini buat pesawat patroli laut mereka. Malah Senegal pakai ini buat pesawat kepresidenan. Wow. Gak perlu teknologi siluman, yang penting laku dan diakui dunia. Darat udah punya Maung, laut punya Golok, udara punya CN235. Lengkap sudah pertahanan kita. Siapa yang kangen sama Pak Habibie? Al-Fatihah buat beliau di kolom komentar. Mantap betul teman-teman ya. Jangankan Malaysia, militer Korea, Turki, bahkan sampai Senegal ini juga menggunakan pesawat buatan dari PT DI CN235. Teman-teman, legendaris banget ya kan. Bahkan di Senegal ini digunakan untuk pesawat kepresidenan, gak main-main ya kan. Wah, gimana nih sekarang ya? Pantes lah kalau kita ini dijegal-jegal perusahaannya. Bahkan teknisinya pun juga diculik-culik, diambil-ambil sama asing. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Kita sudahi dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Biar lebih banyak lagi tercerahkan, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa.